Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Larasati dari kelas 12 MIPA E. Kali ini saya akan membuat video tentang materi listrik dinamis sebagai penilaian harian dari mata pelajaran fisika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 2. Pengertian dari hukum Kirchhoff 2 sendiri yaitu hukum yang digunakan untuk menentukan GGL atau gaya gerak listrik dan V atau beda potensial dalam suatu rangkaian listrik yang tertutup. Sebenarnya untuk rumus dari GGL sendiri tidak jauh dari rumus tegangan karena satuannya sama-sama volt. Yang membedakan hanya dalam GGL ini terdapat hambatan dalam. Jadi GGL ini dilambangkan dengan huruf E dan dirumuskan dengan E sama dengan I dikalikan R plus R kecil. R kecil di sini adalah hambatan dalam yang setiap GGL pasti memiliki hambatan dalam tersebut. Dan untuk mencari I sendiri dapat menggunakan rumus I sama dengan E per R plus R kecil. Dan berikut keterangannya di mana E sama dengan GGL, I sama dengan kuat arus yang satuannya ampere, R yaitu hambatan dalam satuannya ohm, dan R besar hambatan luar satuannya juga ohm. Untuk GGL sendiri dalam sistematikanya dapat dirumuskan dengan jumlah seluruh GGL ditambahkan dengan jumlah seluruh arus yang mengalir dikalikan dengan hambatan yang dilalui sama dengan 0. R yang digunakan dalam rumus ini yaitu R total. Ini hanya rumus umum, jadi jika ada hambatan dalam atau R kecil yang diketahui, maka juga dimasukkan ke dalam rumus ini. Berikut ini adalah soal latihan SBMPTN untuk hukum 2 Kirchhoff. Nah, ini soalnya. Sebuah rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar di atas. Kuat arus yang melalui kawat K adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah kuat arusnya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya pada hukum Kirchhoff 1, yaitu kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Jadi melalui gambar di atas kita tahu bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3 itu merupakan persamaan 1, I2 sama dengan I4 ditambah I5 persamaan 2, dan I6 sama dengan I3 ditambah I5 itu persamaan 3. Kita lihat di loop 1 itu I yang mengalir ada I1, I2 dan I4. Kenapa di situ negatif? Karena saat I1 mengalir itu akan kutub yang pertama kali ditemui adalah kutub negatif. Jadi I1 sendiri di situ merupakan GGL yaitu 2 volt ditambahkan 2 I2 ditambahkan 6 I4 diperoleh persamaan sebagai berikut. Kemudian untuk loop 2-nya di situ melewati I3 dan I6, jadi minus 2 plus 2 I3 hambatannya yaitu 2 ditambah 6 I6 hambatan 6 diperoleh persamaan sebagai berikut. Dan untuk loop 3 di situ 0 GGL-nya karena tidak melewati GGL. Dan untuk hambatannya sendiri ada 3 yaitu 6 ohm, 5 ohm dan 6 ohm. 6 I4 plus 5 I5 plus 6 I6 sama dengan 0 dan diperoleh persamaan sebagai berikut. Dan di situ 6 I4 bertanda negatif dikarenakan arah dari I sendiri berlawanan dengan arah loop. Kemudian substitusikan persamaan 3 ke persamaan 4 dan diperoleh I3 plus 3 I6 sama dengan 1, dan I6 di situ diganti dengan I3 plus I5 dan diperoleh persamaan sebagai berikut. Kemudian
Substitusikan persamaan 3 kepada persamaan 6 dan diperoleh 5I5 plus 6I6. 6I6 dimasukkan I3 plus I5, diperoleh persamaan sebagai berikut. Kemudian eliminasi terlebih dahulu persamaan 7 dan persamaan 8 dengan langkah-langkah sebagai berikut, dan didapatkan persamaan 12I4 min 13I5 sama dengan 3. Dan kemudian eliminasi persamaan 7 dan persamaan 8 diperoleh persamaan 9, yaitu I5 sama dengan 0. Kemudian substitusikan I5, 4I3 plus 3I5 sama dengan 1. 4I3 plus 0 sama dengan 1, I3 diperoleh seperempat A. Kemudian I5 dan I3 disubstitusikan ke persamaan 3 dan diperoleh I6 sama dengan seperempat A. Kemudian substitusikan I6 dan I5 ke persamaan 6. Di situ 5I5 plus 6I6 sama dengan 6I4, diperoleh I4 sama dengan seperempat ampere. Kemudian substitusikan I4 dan I5 ke persamaan 2 sehingga I2 sama dengan I4 plus I5, diperoleh I2 sama dengan seperempat ampere. Kemudian substitusikan persamaan 1, I1 sama dengan I2 plus I3. I1 di situ diperoleh 0,5 ampere dan jawabannya adalah C. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dimengerti. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.